Pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual terkait peristiwa dalam sepekan. Bersama saya, Nita Seran, akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu, Dr. Agustinus Toolin dan Julianus Taibere, disambut meriah oleh warga. Mereka yang hadir masih berharap program kesehatan gratis akan terus berlanjut jika paket AT-AK ini terpilih dalam pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Tahapan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati untuk Kabupaten Belu sudah dimulai sejak 25 September 2024. Setiap pasangan calon mencoba meyakinkan masyarakat agar terpilih menjadi pemimpin Rai Belu untuk 5 tahun ke depan. Calon Bupati Belu Dr. Agustinus Toolin dan calon wakil bupati Julianus Taibere dengan jargon satu hati tuntaskan turun ke Kelurahan Manulutin untuk meyakinkan pemilih dengan visi misi program yang ditawarkan. Dalam kampanye ini, paket AT-AK mendapat sambutan hangat dan antusiasme dari masyarakat setempat. Salah satu warga, Joao Fidegao Martins, mengakui telah merasakan manfaat dari kinerja Toolin selama menjabat menjadi bupati, terutama program kesehatan gratis yang ingin dirasakan kembali jika paket AT-AK ini terpilih dalam pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang. Itu dari ini 2020. Selain kesehatan gratis, jalan. Sebelumnya dari sentral ke bandara pakai jalan negara, tapi kita mau sini saja setengah mati. Tapi setelah Pak Dokter naik, jalan sudah bagus. Calon Bupati Belu Dr. Agustinus Toolin dan calon wakil Bupati Belu Julianus Taibere memiliki program prioritas utama untuk 5 tahun ke depan, yaitu program pembangunan manusia, program pembangunan ekonomi, program pembangunan infrastruktur, program reformasi birokrasi, dan hukum pemberdayaan perempuan dan anak, serta program pembangunan lingkungan hidup. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Belu, Paket Roman, menggelar kampanye di Desa Manleten, Dusun Raibasin, Kabupaten Belu. Dalam orasi politiknya, Paket Roman memaparkan 6 program unggulan untuk maju menjadi calon bupati dan wakil bupati Belu pada pilkada serentak 2024. Kegiatan tatap muka terbatas oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Belu Hieronymus Mauluma dan Theodorus Frederico Seranseva digelar di Desa Manleten, Dusun Raibasin, Kabupaten Belu. Calon bupati yang akrab dipanggil Roni dalam orasi politiknya mengungkapkan bahwa Paket Roman bisa lolos sebagai calon bupati dan wakil bupati Belu melalui jalur independen karena mendapat dukungan nyata dengan pengumpulan KTP dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat. Roni juga mengaku sebagai anak desa yang maju menjadi calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan telah mengundurkan diri dari ASN. Paket Roman ikut bertarung di Pilkada 2024 mengusung visi Tribina Cita, yaitu masyarakat Belu yang sejahtera, beriman, dan beradat. Tak hanya itu, Paket Roman juga mengusung 6 program yang menjadi prioritas unggulan untuk dilaksanakan. 6 program prioritas unggulan.
Yang pertama, kita menempatkan reformasi total birokrasi. Yang berikut diikuti dengan revolusi pertanian. Dan diikuti poin ketiga adalah peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan kita juga melakukan pengobatan gratis, di mana itu adalah program mandatori. Yang kelima, peningkatan pendidikan. Keenam, kita juga percepatan pembangunan infrastruktur. Jika terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belu, paket Roman berjanji akan mereformasi total birokrasi yang ada, yakni meningkatkan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata, serta percepatan pembangunan infrastruktur. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Calon Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, menemui ribuan warga pendukungnya pada Kamis 3 Oktober 2024. Paket Milky Joni diusung oleh 11 partai politik untuk maju bertarung dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. Ribuan partisipan pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma memenuhi gedung olahraga Labone Atambua pada Kamis 3 Oktober 2024. Kedatangan Melki Lakalena bersama tim pemenangan koalisi diterima dengan perayaan adat khas Hawaka yang dilanjutkan dengan pengalungan tais dan diiringi tarian likurai. Di hadapan partisipan, Melki yang diusung oleh 11 partai politik ini menyampaikan seluruh program unggulan dan visi misi sebagai calon gubernur NTT. Melki Joni mempunyai visi misi diantaranya NTT Maju, NTT Sehat, NTT Cerdas, NTT Sejahtera, dan NTT Berkelanjutan dengan 10 program unggulan. Melki juga melihat Kabupaten Belu sebagai potensi baginya. Kabupaten Belu merupakan daerah dengan geografis yang sangat baik, karena berada tepat pada jalur perlintasan negara yang memiliki potensi di bidang perdagangan dan pariwisata. Yang dimiliki oleh geografis Belu ini adalah ada di batas negara dan dia mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh banyak daerah se-Indonesia juga di NTT. Masyarakat Belu tentunya harus mengoptimalkan potensi ini dengan baik. Jadilah warga perbatasan yang mampu juga memanfaatkan ini dengan baik, menyiapkan terutama industri pengolahan yang itu bisa dikembangkan di Belu ini, dan NTT secara umum bisa masuk Timor Leste dan menyebar ke pasar dunia. Ini potensi yang bisa dilakukan oleh orang-orang di Kabupaten Belu ini. Segera siapkan diri untuk masuk di era hilirisasi sumber daya alam, pengolahan sumber daya alam dan tambang untuk diekspor ke Filipina dan bisa ke luar negeri yang lain. Melkiades Lakalena berharap para simpatisan juga dapat menyuarakan agar pada 27 November mendatang masyarakat dapat hadir di TPS untuk mencoblos pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dari paket Melki Joni nomor urut 2. Pak Melki Joni dan Joni Asadoma adalah salah satu pilihan saya karena dia ke depan dia memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, dan memang jejak mereka itu kita sudah kenal. Melki sudah menjadi anggota DPR RI sudah 3 periode dan sampai dia mengundurkan diri untuk kembali ke NTT membangun masyarakat di NTT. Mereka akan menjalankan program yang telah mereka janjikan, dan memang masyarakat NTT sangat mengharapkan bahwa sosok seperti kedua pasangan itu. Melki sendiri merupakan seorang pemimpin yang sangat luar biasa bagi NTT. Harapannya ke depan semoga bisa membangun NTT ini lebih maju lagi dan lebih sejahtera. Lewat visinya, paket Melki Joni juga memastikan bahwa masyarakat NTT akan menjadi peserta BPJS yang aktif. Selain itu, paket Melki Joni juga akan memastikan 200.000 anak yang putus sekolah di NTT bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di samping itu ada program hilirisasi non-tambang yang akan memberdayakan anak muda NTT. Program ini diyakini mampu menyerap tenaga kerja dari NTT. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Belu
memperkuat pengawasan untuk mencegah terjadinya politik uang selama masa kampanye pemilihan kepala daerah 2024. Sosialisasi digelar di Gedung Wanita Betelelenok, Atambua. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Belu menggencarkan sosialisasi terkait lawan politik uang pada pemilihan kepala daerah 2024 dengan menggandeng seluruh elemen di wilayahnya. Sosialisasi digelar di Gedung Wanita Betelelenok, Atambua. Hadir sebagai pemateri, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unika Witsa Mandira Kupang, Eusabius Separera Niron menyebut, politik uang sudah mentradisi saat perhelatan pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah. Hal tersebut menurutnya tidak bisa dihindari. Namun masyarakat diminta untuk tegas menolak praktek politik uang yang dapat mencederai pesta demokrasi di tanah air. Politik uang itu tidak bisa dihindari. Tetapi sebagai penyelenggara pemilu, sebagai masyarakat kita berupaya untuk pesta demokrasi lokal ini berjalan secara fair, berjalan secara aman tanpa ada politik uang. Tetapi bagi saya, politik uang itu mencederai demokrasi lokal. Nah, caranya sederhana adalah kita kemudian membangun semacam gerakan anti politik uang dengan pertimbangan yang sangat sederhana, bahwa harga diri kita itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada uang yang nilai uang atau barang atau materi lain yang bisa dikonversi dalam bentuk uang. Sependapat dengan pemateri, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Belu, Christopher Fernandes menghimbau untuk menghindari praktek politik uang demi meraup suara dalam perhelatan pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada 27 November mendatang. Kristal menjelaskan terdapat norma dan aturan hukum dalam menangani politik uang pada pilkada. Dalam pilkada, baik pemberi maupun penerima uang juga dapat dikenakan sanksi. Perilaku politik uang itu sesuai dengan undang-undang jelas, bukan hanya pemberi saja. Kalau di undang-undang pilkada ini, pemberi dan penerima itu ada sanksi pidananya, dipidana dan juga ada dipidana penjara dan ada dendanya. Itu jelas termuat di dalam undang-undang. Bukan hanya pemberi, tetapi penerima pun demikian ada dikenakan sanksi. Mencegah politik uang di pilkada dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula yang kerap menjadi sasaran bagi oknum peserta pesta demokrasi yang berlaku curang. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Antusiasme masyarakat Nusa Tenggara Timur sambut kedatangan Presiden RI Joko Widodo. Informasinya usai jeda.